ditakdirkannya memang di Ar-Rahman ulun. Saklek ya. Ternyata kalau di Ar-Rahman kan dibina dengan kasih sayang kayak gitu boleh Jadi kan? semua siswa Ar-Rahman nih yang masih di Ar-Rahman, kalau misalkan mau kuliah di Kuliah UMY, di UMY maka ada dapat beasiswa gitu ya. dapat beasiswa. Pelajaran mencari peluang di Ar-Rahman Ya. terpakai waktu kita di dunia luar. Jadi sudah punya usaha sendiri lah, duit banyak, mencari beasiswa pulang lah. Doakan saja yang terbaik. Sama guru nggak ada impactnya dan lain sebagainya, disuruh ini itu kan. Nah ternyata waktu kita sudah lulus baru kita ada merasakan impact. Oh ternyata kita belajar dari sini, dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ar-Rahman Channel. Kita di dalam program podcast ENI atau Ar-Rahman dan Insanur Rahman. Nah, di sini kembali lagi menghadirkan alumni-alumni kita yang sudah berkecimpung di dunia luar, sudah lepas dari kerangkeng suci, jadi sudah keluar lah, bebas. Nah, ini menghadirkan lagi alumni kita dari angkatan 8, betul ya? Benar. Atas nama Fadil. Ya. Beliau lah Fadil. Boleh kenalkan dirinya, nama panjangnya, asal dari mana, angkatan berapa, statusnya sekarang gimana? Oke, siap. Terima kasih Abang Fahri. Iya, betul. Iya Bang Fahri. Jadi perkenalkan teman-teman, saya Fadil Lisan Ramadan, angkatan 8. Sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program studi ekonomi syariah. Kalau asal tempatnya itu asal lahir ya. Di Kabupaten Tapin, Rantau. Ini jauh-jauh dari UMY berarti datang ke sini podcast. Jauh-jauh dari Rantau. Oh, dari Rantau. Berarti sudah liburan nggak? Sudah, masih ini online kita. Berarti online. Antum sempat nggak merasakan zaman-zaman COVID dulu? Zaman-zaman COVID dulu kan kita waktu itu di Ar-Rahman lah. Ya, sempat merasakan online-nya juga. Sempat. Berapa tahun? Sekitaran setengah tahun aja Bang Ulun. Waktu SMP kelas 8 sampai kelas 9 akhir. Oh berarti SMP lah momennya lah. Momennya SMP. Kita ini santai ya sebenarnya, jadi jangan terlalu tegang ya. Oke, siap. Rada tegang Bang nih. Iya, santai aja. Apalagi Fadil ini kalau kita ulik nanti banyak lah apa yang beliau bisa terkait dengan public speaking malahan, atau nanti membahas tentang pengalaman nge-MC beliau. Tapi jauh sebelum itu pasti ada progres yang beliau lakukan. Beliau kayak tua benar Bang nih. Iya, kada apa. Memang udah tua. Apalagi yang ini, situ aja ngaku tua, apalagi yang ini. Masuk di Ar-Rahman itu SD atau langsung SMP? Kalau waktu masuk itu SMP Ulun. SMP. Masuk di Ar-Rahman, kenal Ar-Rahman waktu SMP waktu itu. Tahun 2018. Iya. Berarti 2018 tuh Ana sudah lulus. Tapi Ana ngabdi ya? Iya, ngabdi, sudah ngabdi. Berarti tapi Ana kada ingat dah pada antum tuh ada dulu tuh. Dilupakan Ana. Iya, Ana setahun aja lah. Setahun kan mengabdi, Ana ingatnya kan Pikri aja dulu tuh karena dengan Ana kan. Berarti 2018 masuk di Ar-Rahman. Nah, biasanya di program Ar-Rahman Channel ini kita tuh kada jauh-jauh nanyanya. Pasti pertanyaan pertama dulu, kenapa memilih sekolah Ar-Rahman untuk menjadi pilihan dari sekian banyak sekolah nih? Milihnya kenapa? Apakah terpaksa atau atas pilihan orang tua atau atas kehendak sendiri? Nah, itu gimana? Nah, kalau boleh nyaringi suaranya. Nyaring aja lah. Ya, padahal ini anak curhat nih. Iya, boleh. Gimana curhat? Jadi dahulu itu waktu itu kan dari SD mau ke SMP nih, rencana. Waktu mau ke SMP itu orang tua bingung, khawatir lah, overthinking orang tua tuh. Jadi orang tua di rantau nih banyak lah hal-hal kada baik gitu nah. Contoh ya tawuran biasanya, bubuhannya tuh. Tawuran. Masa di rantau tawuran sering? Tawuran ada buat orang SMP-nya. Rantau angkat tangan. Bayan. Nah, habis itu banyak yang ya macam-macam lah pergaulan lah. Jadi kemarin tuh anak dimasukkan ke pondok, bercarian lah pondok di Banjarbaru. Tapi kenapa jadi menargetkan Banjarbaru? Banjarbaru karena pusat di Banjarbaru kan banyak pondok-pondok yang terkenal. Betul. Nah, makanya bercarian dulu di Banjarbaru nih. Bercarian ada sebelumnya itu ketemulah
namanya Bakah. Ya. Nah, situ daftar dulu di Bakah. Daftar di Bakah, kadarullah kada keterima. Kada lulus. Ya. Kada lulus di situ. Setelah itu takon lah lawan ada tante. Siapa tuh? Karena kada kenal juga lah tante mentakoni tante. Ya. Anaknya sekolah di Ar-Rahman. Angkatan 5. Namanya Tamam Aslami ya. Tamam Aslami. Apip Aslami, sorry. Apip Aslami anak kenal. Kalau Tamam Aslami adiknya. Iya. Ya, Apip Aslami. Iya, tahu kenal. Itu kakak sepupu Lon. Kakak sepupu. Oh, di sana ternyata harapannya karena kan baru SD nih, dari SD ke SMP belum pernah ditinggal jauh lagi. Jadi harapannya tuh ada sosok kakak lah yang menemani. Ternyata waktu ulun masuk ke SMP kelas 7 Sidin keluar. Sidin ampe. Jadi sendirian sebatang kara nih di Ar-Rahman. Sudah melewati hari-hari. Akhirnya terbiasa juga. Berarti awalnya anak mondok, berarti Ar-Rahman ini pilihan kedua nih berarti. Pilihan kedua sebelumnya tuh. Siannya Ar-Rahman lah jadi pilihan kedua. Aduh, kita nih jujur aja lah. Jadi tapi dari sekian banyak sebenarnya pondok yang terkenal di Banjarbaru selain Bakah tadi, justru memilih pondok yang tidak terkenal ini. Karena itu tadi. Karena ada sepupu tadi. Jadi karena berharap ada nih nanti ada kakak yang mengawani, membina. Sekalinya kada tahan ampe. Sekalinya ampe juga. Aslami sampai SMP. Rasanya Aslami ini masih follow-followan dengan anak. Oh, masih. Iyalah. Angkatan berapa ya? 5 ya? Berarti di atas antum berarti. Di atas. Angkatannya Saman. Oh iya, betul. Saman Apip Mahdi. Rasanya di Mesir loh. Sekarang Apip Aslami. Kada lah. Yang halus tuh orangnya loh. Sampai sekarang gak kenal dah. Iya, bujur. Bahari mungkin Bahari. lah. Karena generasi 5 berarti anak itu udah SMA. SMA. Ya sekitaran kelas 11. Ini 4 bupandir ya, operator lah. Operator kita kada bagus. Operatornya aktif. Nah, setelah masuk di Ar-Rahman itu tuh langsung bisa menguasai panggung, jadi istilahnya apa? Menguasai tempat. Maksudnya nih enak sudah masuk atau kondisinya sedih, galau, gegana, gelisah, galau, merana. Berarti ini kita masuk ke public speaking adalah menguasai panggung bukan, apa dulu nih? Bukan. Maksudnya menguasai panggung kehidupan. Panggung kehidupan di Ar-Rahman. Panggung kehidupan di Ar-Rahman. Sebelumnya sempat juga pembiasaan ulun tuh sekitaran 1 tahun. Lumayan lambat daripada kawan-kawan. Iya. Masih rindu orang tua segala macam. Sempat ada nangis? Sempat nangis setiap malam ulun nangis sampai ada suatu saat ulun tuh bosan benar hendak keluar dari Ar-Rahman nih. Hendak keluar dari Ar-Rahman ada satpam yang menjaga. Berarti sawat hendak kabur. Bukan kabur bang, yeah. Bingung juga kalau hendak kabur tuh masih halus kelas 7. Iya. Hendak kemana nih kada tahu. Hendak keluar aja. Sekarang ada satpam. Satpamnya baik, namanya Mas Daniel. Mas Daniel. Iya. Antum ingat Mas Daniel? Kenal. Yang kayak mobil ini dari Yos Jar. Mobil. Jadi dahulu tuh ulun sempat disambat anak Mas Daniel Jar. Iya kah? Karena ulun saking paraknya si Den. Iya. Waktu itu ulun sudah gegana benar. Ibaratnya menangis lah segala macam, kangen orang tua nih. Datang lama tengah malam tuh. Kalau kada salah jam 2 malam itu. Jam 7 tuh. Datang bilang, "Pak, boleh minjem HP kah? Nak orang tua." Iya. Sekalinya Jarsidin HP Ana lagi kada di kota Jarsidin. Iya. Kayak apa Jarsidin? Habis itu ulun berduduk lah di samping. Dititikan pulang banyu mata tuh waktu kelas 7. Iya. Setelah itu di Jurung Sidin ada tablet. Tablet Sidin. Oh, HP, bukan obat. Bukan. Memang beda generasi. Anda memahaminya tablet obat. iPad. Okay. iPad dikasih lah. Habis itu main game dulu Jar. Main game ulun kada terasa sampai subuh. Ketahuan Ustadz nih. Ketahuan Ustadz tamnah. Nah, sampai situ ulun merasa dekat lah sama beliau. Habis itu besoknya hanya dipinjami beliau HP, ulun minjam nelpon. Sekarang kada boleh juga itu tadi. Kada boleh Ustadz. Kada boleh Ustadz juga. Sempat ditegur ternyata. Ya, habis itu pakai telepon Ustadznya kah? Telepon Ustadznya pulang. Dulu tuh Ustadz Mahatnya siapa aja?
Ulun cuma waktu kelas 7 Ustadz Narko. Ustadz Narko masih di Iya. Mahat lah. Masih di Mahat. Sekarang beliau di SD. Oh, di SD Karena sudah beliau. nikah. Oh iya. Udah beranak seikong. Anak satu lah. Antum Iya. kapan? Kada Ais. sama kita belum ya. Nah. Nanti lah kita lah. Oke, itu Oke. artinya pengalamannya lumayan cukup menyedihkan ya masuk di Ar-Rahman. Tidak sebahagia itu. Kalau anak kan bahagia waktu Bahagia masuk lah. karena dekat dengan lapangan pesawat. Jadi pesawat itu kan sering lalu loh. Iya. Jadi saking hendaknya melihat pesawat besar itu, nah masuk di Ar-Rahman pas ininya. Nah. Ada pesawat lah di Kaluwato ini. Jauh, halus kayak kuku ini ya kelihatannya. Tapi ada aja pesawat lewat aja, lah. Ada aja cuma halus. Pusat mainan banyak aja Bang banyak juga. kayaknya. Nah itu. Iya. Jadi di SMP momennya kayak itu. Oke lah kita selesaikan masa. SMP sempat menjabat nggak? Ada OSIS. SMP waktu itu juga kalau OSISnya bujur kada sempat kalau menjabat, kada OSISnya mendaftar. Kalau Tapi OSISnya kalau ada bujur. OSIS Mahat Oh iya. pernah. Tapi itu SMP sudah ada. SMP OSIS Mahat kan dulu tuh ketuanya tuh Siapa? bubuhan SMA, SMP itu anggotanya Bari. Antum pernah jadi anak buah itu kah? Beda angkatan. beda Jadi angkatan. Pikri. Itu sempat direkrut. Ulun kada direkrut, soalnya iya kada kah? terkenal. Oh Pikri terkenal. Pikirnya terkenal. Ya kada kenal beliau Ulun. Oh, iya kah? Rancangan menangis mah. Jangan nangis. Tahu aja lah. Atau bagian daripada yang pemberontak tadi? Tahu Oh tadi ada pembahasan pemberontakan juga. Ada. Memang lagi rame dulu itu. Oh kurang tahu. Oh ada. Sibuk nangis aja Bang. Sibuk nangis aja Ulun nih. Kada tahu Ada bahasanya. tahu bahasa lagi. Oke selesai tuh masa SMP kan 3 Iya. tahun. Nah kemudian kan lulus nih. Lulusnya tahun berapa berarti 2020? 2021 lulus. Akhirnya SMP. menyambung di Bakah itu tadi. Oh berarti kembali lagi nyoba lagi. Nyoba lagi keterima waktu di Bakah. Oh jadi pantang menyerah nih. Pantang menyerah. Pokoknya Masuk harus ke tembus Bakah. nih. Tembus waktu itu. Nah, Setelah itu berapa lama di situ? ternyata waktu tembus ditakdirkannya memang di Ar-Rahman Ulun. Berapa Iya. lama di Bakah? Di Bakah setengah tahun. Habis itu balik lagi ke Ar-Rahman. Balik lagi ke Gimana Ar-Rahman. perasaannya ada malu-malu kucing? Awalnya ya malu-malu tapi kan dari perpindahan dari ternyata di Bakah tuh kehidupan pondok yang asli itu kayak gini nah. Benar-benar ketat saklek segala ya? Ternyata kalau di Ar-Rahman kan dibina dengan kasih sayang kayak gitu. Dipusute lah. Diposetik. Kalau momennya di sana gimana? Kalau di sana ya kita Lumayan. ya, lumayan. Kalau misalnya salah ya di Oke, jadi setelah di luar tadi di salah satu pondok tadi, akhirnya balik lagi ke sini. Ada beberapa dulu pengalamannya dulu angkatan Afif Mahdi juga kayak gitu. Dulu sempat keluar, Afif Mahdi. Keluar balik lagi juga ke sini karena beda ternyata suasananya. Yang awalnya tadi dibina dengan lemah lembut, tiba-tiba dibawa dengan yang gaya-gaya semi militer kan, agak kaget-kaget gimana gitu. Oke, setelah itu balik lagi ke Ar-Rahman. Balik lagi ke Ar-Rahman. Gimana waktu nanyanya langsung ke Ustadz Mawardi atau gimana? Waktu itu langsung itu ke SMA dulu. Oh, pada ke SMA. Pada ke SMA datang Ustadz Agus Riyadi. Apa kata Ustadz Agus nasihatnya? Ustadz Agus Riyadi waktu datang itu nggak apa-apa pada kami terima dengan baik, padahal pintar. Oh pintar nih. Padahal pintar. Kalau yang sebelumnya mengaku kada pintar, podcaster sebelumnya. Oh, podcast. Anda ini termasuk golongan yang tidak pintar jarnya. Kalau antum ngaku orang yang pintar nih. Tapi kalau menurut orang sendiri orang kada pintar juga. Tapi kan kata Ustadz Agus Riyadi kata Ustadz tadi. Agus. Inggih, Masuk kata golongan. Ulun kada. Masuk golongan pintar, oke. Iya. Jadi setelah itu masuk tuh dengan normal lagi. Dengan normal, tapi ada kayak wah ini beda jauh lah antara awalnya dikasih semi militer tadi dikasih sayang, sempat lah terlena sedikit Ulun nih. Terbuai lah. Dengan kondisi suasana akhirnya mulai. Iya. Nah, iya. Ya paham lah kayaknya lah. Mungkin teman-teman yang di nonton juga pernah juga merasakan. Jadi setelah masuk itu ada nggak momen kaget lagi kan? Awalnya kan sempat merasa itu 6 bulan. 6 bulan di luar, kemudian masuk lagi. Ada nggak yang tiba-tiba ternyata peraturan di sekolah berubah nih? Iya. Ada nggak?
Atau nggak ada? Atau sama aja ternyata kada terlalu berubah? Ada pembiasaan lah lagi gitu. Oh tetap pembiasaan? Masih pembiasaan. Padahal sudah pernah merasakan tapi 3 tahun. Masih tetap sebentar pembiasaan lah. Kan orang-orangnya baru juga kan banyak. Yang angkatan antum tuh berapa orang yang dari SMP nyambung lagi kalau ke dari SMA? SMP nyambung lagi kurang lebih 10-an lah. 10-an lah Iwannya. 10 ya Iwannya. Kalau total semua dengar awal-awal tuh habis itu berjatuhan tuh. Iya, berjatuhan. Sempat 18 kalau kada salah. 18. Terakhir lulus 14. Berarti 4 orang, masih dikit. Iya. Kalau kami dulu SMP itu awalnya 16, sisa 10. Jadi 6 orang. Ada yang jatuh ketika baru MOS. Masih awal-awal sudah jatuh dah. Oh. Masih sudah menyerah dehnya kada sanggup dengan Kada kondisi. sanggup. Apalagi dulu kondisinya yang serba ngalih. Ngalih lah Banyu ngalih. Sempat lah begini antum merasakan air tuh ngambil di luar-luar, ngangkat-ngangkat dari sumur. Oh, kada sempat. Kada sempat kami merasakan. Kalau hendak adu nasib kita bisa badu nih. Wah, Begali sumur. Gali sumur sempat? Sawat ya kita. Iya. Sempat lah. Masuk sumur bang sempat lah. Masuk sumur kada sempat. Pernah kami begali tetap sumur. kita mau adu nasib. Tenang, angkatan lebih Tuhannya lebih sakit ternyata. Angkatan Tuhan merintis lah. Iya, merintis lah. Nah, selama di SMA itu kemarin itu study tournya juga kelas 12. Iya, study tour waktu kelas 12 kami. Kelas 12. Berhasil kan di SMA itu kalau misalkan study tour tuh ngumpulkan uang loh. Ngumpulkan uang. Nah, berapa total terkumpul uang? Kalau terkumpul uang kami kada ingatan lagi. Ulan pribadi kada ingatan. 100 jutaan. Kurang tahu ulun. Soalnya ulun bendahara waktu itu ulun jadi humas. Oh, Mas. Cari duit lah. Eksternal. Iya, cari duit, sponsor dan sebagainya. Setelah itu baru kita berpindah ke masa sekarang nih. Masa sekarang yaitu kuliah di UMY. UMY ngambil jurusan ekonomi syariah ulun tadi. Ekonomi. Ya. Nah, kenapa jadi alasannya ngambil ekonomi syariah? Kenapa alasannya mengambil ekonomi syariah? Jadi awalnya karena ini kawan-kawan juga bisa kita promosikan kalau misalkan Ar-Rahman dengan UMY itu tuh ada kerjasama lah kata mitra sekolah. Iya. Nah, siswa Ar-Rahman ini teman-temannya nonton mungkin bisa berbangga lah sedikit. Kenapa tuh? Karena di UMY itu tuh menerima anak Ar-Rahman tuh pasti keterima 2 orang. Mau masuk fakultas atau program studi apa aja boleh bebas. Kedokteran? Kecuali kedokteran. Wah, ada kecualinya. Kecuali kedokteran kalau teknik kurang tahu ya. Kemarin itu kalau ulun pribadi itu dikecualikan kedokteran aja. Kayaknya kalau tahun kemarin masih diperbolehkan. Jadi semua siswa Ar-Rahman nih yang masih di Ar-Rahman kalau misalkan mau kuliah di UMY, kuliah di UMY, maka ada dapat beasiswa gitu ya. Dapat beasiswa tapi cuma 2 orang kotanya. 2 orang dalam kotanya. setahun, setiap tahun. Syaratnya gimana dapatnya? Syaratnya siswa Ar-Rahman. Siswa Ar-Rahman. Tapi ada tanda tangan Satmawardi itu rekomendasi. Kalau ya ada rasanya. Ada rekomendasi. Berarti sakti juga tanda tangan beliau lah. Lumayan sakti itu ternyata. Apa gerang anunya nih pengaruhnya terhadap waktu alus siswa Ar-Rahman dengan masuk dapat beasiswa tadi dari segi pembiayaan kah atau apa? Dalam segi pembiayaan, kalau ulun ekonomi syariah kan program studinya awal masuk 12 juta. Awal masuk 12 juta. Terus ketika dipotong jadi cuman sekitar 3 juta. Nah, berarti sekitar berapa tuh potongannya? Berapa tuh? Sekitar 11. 11. Enggak, gimana 9, sih Ana 9. ngitung? Ana nyontoh salah satu tokoh juga nih salah kada bisa ngitung. 9 jutaan. 9 perkiraan. 9 juta. Ya sekitar 9 juta ya. Mepek jual. Ya, jadi sekitar 9 juta dipotong tuh biaya kalau misalkan sebagai siswa Ar-Rahman gitu. Lumayan lah. Dan sekarang alumni Ar-Rahman cukup banyak ya di UMY ya? Kalau ada di UMY cukup banyak. Kenapa enggak buka cabang Ikasitar di sana? Wah, ini ketuanya akan membuka di sana kah? Boleh tuh, di Jogja banyak. Iyalah, jangannya buka di situ lah. Alumni Ar-Rahman banyak. Antum ketuanya mana? Masih banyak yang langsung rekrut nih. Yang tua yang tua. Yang angkatan atas masih banyak, yang lebih senior ya kan. Terlalu senior kadang bagus juga. Kadang anunya tuh
berpikirnya buntu kan. Jadi yang butuh yang muda-muda nih. Yang masih fresh lah. Siapkah antum jadi ketua? Belum. Belum. Langsung tunjuk di tempat ya. Oke, kita bahas lagi terkait Fadilnya Anda lihat-lihat sekarang itu aktif tuh melihat di story-story lah. Iya. Di story Instagram maupun story WA. Itu sering biasanya memposting kegiatan nge-MC. MC. Betul ya? Betul. Nah, nge-MC itu gimana tuh ceritanya tiba-tiba terjun ke nge-MC? Apakah sebelumnya sekolah juga sering nge-MC atau gimana? Kalau di sekolah dulu pernah juga beberapa kali ngisi MC, tapi ya masih belajar lah. Iya. Dan sekarang pun masih belajar. Ya. Tapi sering sudah, maksudnya jam terbangnya sudah Ya, banyak gitu ya. lumayan. Setiap bulan berapa kali job dapat? Ya kurang lebih biasanya 1 minggu tuh ada ya sekitar 1 minggu ada. Minggu ada. Katanya kemarin tadi tuh pemateri sebelum dari Fadil, saya mau juga cari job itu bisa tuh nanti calling kan supaya dapat job MC. Boleh. Jogja. Job ke Jogja. Berarti seminggu sekali dapat job lah. Antum dapat biasanya lo. Biasanya. Itu dari organisasi atau dari PT atau dari perusahaan tuh ya, Pak? Kalau untuk saat ini kan kalau dari perusahaan atau dari Bank DI atau dari pemerintah itu tuh bisa sekitar 2 bulan sekali. Kada nentu lah. Ulun masih mencari portofolio. Jadi biasanya di organisasi ngisi atau misalkan ada dari universitas minta MC bisa ngisi. Antum punya rate harga nggak sudah sekarang? Kalau rate harga sudah ada. Bukan ada. Kada ada ulun. Kalau karena masih mencari portofolio kalau 2M kan. 2M. Makasih Mas. Kayak budaya. MC dia Ika Sitar kemarin kan, makasih Mas tuh. Kasih karena membantu. Jauh-jauh kami ngundang Fadil untuk jadi MC acara Rioni Akbar. Portofolio aja tuh lento. Bagian portofolio aja. Iya, jadi sorotan MC enggak? Ika Sitar. Antum bikin sorotan enggak di IG tuh? Enggak. Kalau sorotan MC kadang ngisi memperbaiki sorotannya tuh bisa setengah tahun sekali, Bang. Oh iya, berarti enggak terlalu kurang. Berarti portofolio itu bikinnya gimana? Portofolio biasanya ya kita ketik, kita masukkan di link ID. Jadi kan sertifikat yang mencari. Sertifikat ini enggak ada sertifikatnya nih. Nah, boleh lah itu. Ketua Ika Sitar. Siapa sih Ketua Ika Sitarnya nih? Ketua panitia suruh. Oke, baik. Dapat sertifikat tuh harus tuh tanda tangan Ketua Ika Sitar yang terlalu lama menjabat nih. Oke lah ya. Berarti Ketua Ika Sitar abadi nih lah. Abadi kayaknya nih. Ana mau gantikan kayaknya. Mungkin berhentinya kapan lah? Bingung juga nih, masih mencari lah. Antum Bang kayaknya. Kayaknya cocok yang di depan kita ini, Bang. Itu sudah X sudah. X. Pokoknya satu-satunya yang tidak ingin menjabat itu sebenarnya kita ini. Karena males gitu dapat kursi jabatan ya loh. Iya, kalau sekarang apa orang sukanya apa tadi? Apa tuh? Malas turun dari kursi jabatan. Oh, malas turun. Jadi budaya lah. Iya, jadi masuk ke politik ya. Mohon maaf. Nah, selain ternyata Fadil ini di public speaking, nah dulu ada gurunya atau gimana waktu SMP? Nah, kalau waktu di SMA ulun tuh dulu tuh kalau berkecimpung di MC itu tuh jarang, karena dulu tuh ada teman ulun juga kalau waktu SMA dia lebih MC. Bagus daripada ulun MC-nya. Fahmi dulu. Oh, Fahmi. Fahmi nonton lah. Fahmi nanti datang ke sini lah juga. Bila ada kesempatan Banjarbaru lah kita panggil. Iya, boleh. Tapi bila kada ada kan usah. Jadi waktu itu di Ar-Rahman Fahmi MC terus. Ulun tuh dulu ikut lomba pidato lah, puisi. Pernah menang? Kalau menang di Ar-Rahman aja. Sering. Kalau misalnya keluar 4 pernah 4. Yang dulu yang kecewa itu ya. Kecewa itu. Kasihan sih. Kasihan. Ana melihat sudah latihannya gimana ya kan? Iya, ya sudahlah. Di universitas jadi. Itu masukkan portofolio juga. Kada. Oh, enggak ada. Iya. Berarti dari awal dasar public speaking itu akhirnya mulai balas dendam nih di kuliah nih. Akhirnya sering MC, berani tampil. Iya. Biasanya kalau MC itu yang paling berat tuh apa? Ngapain berat. Maksudnya paling berat tuh ngondisikan apa gitu. Nah, apakah persiapannya ataukah pesertanya atau gimana?
Yang pasti ya kalau misalkan ke diri sendiri, pelatihan MC dan lain sebagainya bisa kita kontrol. Suatu hal yang nggak bisa kita kontrol itu yang agak susah. Apa? Pesertanya. Mengondisikan, membangun suasana pesertanya, apalagi waktu pesertanya lagi banyak pikiran dan lain sebagainya, itu kita tantangan lebih. Pernah antum menemukan momen awkward berarti? Sering. Jangan-jangan sering. Karena banyak beberapa kali isi MC ya ada lah. Itu berpengaruh nggak sama psikologi MC? Berpengaruh. Semangatnya berpengaruh lah. Iya, berpengaruh banget. Antum sering MC sendiri atau berdua? Kalau MC biasanya tuh berdua. Sering berdua. Sering berdua. Jarang sendiri. Jarang sendiri. Pantas kemarin waktu Ika Sitar antum cari kawan lah. Iya, mencari kawan. Tapi kawannya kada hakun lo. Iya. Parah soalnya sih. Membangun, kalau misalkan kita membangun suasana ke peserta nih. Iya. Bangun suasana ke peserta, kalau misalnya kita ngejokes kan. Iya, harus ada yang kalau pesertanya gak bisa nanggapin. Ini kawannya nanggapin. Ada yang nanggapin. Parah sih yang kena nerima tuh. Iya. Tapi setelah itu kita suruh untuk baca tilawah. Tetap kita paksa untuk tampil. Tetap. Nah ternyata Fadil ini selain berkecimpung di dunia public speaking, tadi nge-MC hampir setiap minggu ada nge-MC terus, dengan portofolionya semoga nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi kan, bisa jadi usaha, bahkan ngisi-ngisi pelatihan nanti selanjutnya kan dia. Kita lihat. Apalagi masih muda, masih semester 4. Semester 4. Masih jauh lagi, masih belum merasakan pedih dan pahitnya menyusun skripsi. Aduh. Iya, kita lihat lah nanti. Ya, masih rame-rame, tapi dengan itu pengalamannya sudah banyak terkait dengan public speaking. Ditambah lagi sekarang yang Ana lihat adalah bagaimana Fadil ini juga ada memiliki usaha, betul ya? Iya, usaha. Usaha apa tuh boleh kalau cerita? Kalau usaha ini perjalanan usaha lah. Kalau usaha dulu juga kalau misalkan di Ar-Rahman, kita dilajari berusaha seminggu sekali kan. Betul. Apa namanya programnya? Entrepreneurship. Iya, benar kan? Betul. Hampir kada ingat lagi. Hampir dah. Bisa dites nih. Iya, kita belajar berusaha tuh, mencari peluang. Ternyata pelajaran mencari peluang di Ar-Rahman itu pakai waktu kita di dunia luar. Waktu mencari usaha tuh. Mencari usaha atau kerja sama. Mencari peluang. Kan kita kalau misalkan mau mencari usaha, mau bikin usaha, bukan ide usahanya dulu, tapi ada pasar yang hendak. Betul. Iya kalau. Nah, makanya kita mencari peluang, melihat oh ini demand-nya ada atau kada. Nah, ternyata tanpa disadari Ar-Rahman belajar itu. Langsung praktek dulu. Habis itu waktu kuliah ternyata belajar teorinya. Walaupun di Ar-Rahman kita sudah ada pasarnya. Iya. Kata kelas 7. Sudah jelas pasarnya. Iya, sudah jelas. Mencari pasar. Kalau ini mencari pasar. Dulu. Kalau boleh tahu usahanya apa tuh? Kalau dulu ulun setelah dari Ar-Rahman kan sekitar 2 bulan tuh nunggu masuk kuliah tuh buka jualan roti kukus Thailand di pameran dulu. Roti kukus. Itu pertama kali buka usaha. Oh ternyata di rantau. Ya. Setelah itu ternyata banyak nih untungnya. Berapa? Omset dari apa? Roti modal. Dari modal kemudian sehari itu dapat berapa kisarannya? Ulun kalau selama pameran aja lah. Kalau modal perkiraan sekitar 300.000 per harinya. 300-400.000 itu keseluruhan, karena ada dibantu orang tua juga. Oke. Nah, yang bisa ulun tuliskan sekitar 300-400.000 keuntungan bersih itu karena tadi ada dikasih modal sama orang tua kan, dan itu langsung dibelikan ke barang. Nah, jadi kalau misalkan keuntungan bersihnya itu lumayan banyak. Berapa tuh? Sekitaran 6 juta. 6 juta satu hari. Kada. Satu event. Satu minggu 6 juta. Wow. 1 minggu 6 juta bersih ya. Pantas saya ketagihan berusaha. Oh ternyata nyaman jamin kuti duit ya lo. Nyaman juga. Berusaha 6 juta habis itu hanyar. Itu seminggu itu aja atau ada lagi ini? Itu seminggu 10 hari lah. 10 hari. Itu sudah habis itu maksudnya sambil menunggu tadi kuliah masih ada lagi. Sempat hendak membuka terus kada jadi. Karena melihat waktu lawan kita lihat banyakan hambatan masuknya. Iya.
Sekarang waktu di UMY ini antum Waktu di UMY ini antum itu ngekos atau sempat waktu itu diarahkan juga sama ustadz kita kan, di Ustadz Norman. Itu mentor ulun juga, nge-MC dulu. Public speakingnya arahkan waktu pidato juga beliau. Mantap beliau. Ustadz Norman. Norman. Sama guru aneh juga. Nah, guru kita. Gurunya para MC. Nah, jadi waktu di UMY ulun diarahkan beliau tahun pertama di Uniras dulu, kayak apa tuh? Mas Rama. Iya. Jadi masih gabungan Andika jangan-jangan. Iya, sama Andika tapi beda kamar kami. Oh, tapi sama asramanya. Iya. Berarti sempat berasrama, setelah itu ngekos. Iya, sekarang Kalau Andika sekarang masih asrama? Enggak juga. Ngekos juga. Ngontrak beliau. Ngontrak. Apa bedanya ngontrak dengan kos? Bedanya ngontrak sama kos. Kalau ngekos sendiri, kalau ngontrak bersama-sama sama teman. Rumah Bang lah. Jadi rumah bareng-bareng. Tapi lebih murah biasanya. Ya 11-12 lah. aja, Tapi lebih murah karena tergantung kontrakannya yang ambil. Kalau kontrakannya bagus kan mahal juga. Kos kayak gitu juga. Iya, menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Nah, sekarang tuh sambil kuliah berarti sambil usaha juga. Iya, usaha. Kemarin tuh kan ada melihat-lihat kan waktu semester 1 nih. Oh, masih belajar, lihatlah cutting dan lain sebagainya. Ini melihat juga di Jogja lumayan banyak peluang nih. Iya. Lihat ternyata di UMY ada program pendanaan namanya Vessel Program. Apa tuh? Nah, program pendanaan Vessel Program itu jadi selama 6 bulan dilajari berbisnis, analisis macam-macam itu analisis bisnis, yang mana kalau misalnya kami di ekonomi syariah pelajaran mata kuliah aja itu tuh kan cuman teori aja. Yeah. Nah, ternyata mempraktekkan analisisnya tuh ada di Ada sana. sendiri. Tapi bukan dari bagian matkul. Bukan, itu tuh kayak pelatihan. Inkubasi dari universitas, dari UMY-nya. Namanya SEBI. Nah, itu mau bikin program namanya Vessel Program. Nah, mau ikut daftar, bingung nih mau bikin apa. Jadi ulun rekrut itu ada teman satu orang Sumatera. Yang kedua tuh ada orang Asam-Asam. Banjar juga. Ya. Asam-Asam. Kami ulun tanya, kita mau ngambil program nih pendanaan. Itu tuh pertama program pendanaan 5 juta. Lumayan lah nih. 5 juta gasan modal usaha kan. Itu berarti dari mereka ngasih modal gitu ya? Dari mereka, dari universitasnya. Mereka ngasih modal. Iya. Itu baru kita bikin usaha. Tapi gimana meyakinkan mereka itu dari segi presentasi kita dari nanti? segi presentasi kita. Baru mereka berani ngasih. Wah, betul. Seandainya itu rugi gimana? Seandainya itu rugi enggak masalah. Oh, enak kayak itu. Tapi kan kita selama 6 bulan ikut program mereka. Itu bayar? Enggak juga. Enggak, gratis ikut program mereka. Makanya itu meminimalisir kerugian lah. Jadi analis BMC, Tamsamsom, PPC dan lain sebagainya. Itu diajarkan di sana. Sama, Ana tuh istilah tadi saya tidak kenal, cuma inggih aja. Kada tahu apa tadi CMC apa tadi? Iya, bisnis model kanvas. Jadi kalau misalnya bisnis model kanvas. Oh, berarti yang desain grafis, bukan sih? Bukan. Itu kanvas juga. Oh, bukan. Di dalam kanvas itu ada 9 poin tuh biasanya. Keinginan customer biasanya. Kita harus kan bukan keinginan kita nih kalau produsen tuh, keinginan konsumennya hendak kayak apa. Jadi kita analisis nih. Ada analisisnya. Iya, menyesuaikan. Gak bisa main ini ya, main ego ya. Main ego ya gak laku. Bisa tapi gak laku, kurang lah. Berarti harus menyesuaikan. Kalau seandainya customer minta produk dari babi kita mau kan masuk ke pasar orang menjual babi. Banyak lagi orang menjual sapi, menjual ayam. Iya, pertimbangkan. Tetap ada pertimbangan halal dan haram. Halal dan haram, dan ulun kan ekonomi syariah juga. Jadi Anda bercanda aja, ngetes aja sih sebenarnya. Aman, kita masih ada jiwa rahmannya. Oke, jadi sekarang lumayan ini ya, masih berkecimpung juga di dunia bisnis. Kemarin Ana ada lihat antum sempat ada produksi tentang puron. Iya, puron. Nah, jadi ulun tanya teman-teman yang orang Sumatera tadi, orang Asam-Asam tadi, apa ya produk yang bisa kita angkat nih? Karena kan kita mempresentasikan keunikan dari produk kita berbeda dan bisa diterima oleh pasar. Nah, lihat-lihat ternyata purun. Antum sempat gak dulu waktu SMP visiting ke tempat purun? Atau SMA?
kada sempat Oh, kada jalan. sempat lah. Kalau sekarang tuh hampir setiap ada ke purun. Oh, ke purun. Jadi mereka praktek bikin juga langsung. Cuma ya purun-purun yang tradisional. Kalau antum kan kayaknya sambil di upgrade dah lihat. Upgrade, tapi ada desa. Kalau ulun membina desa juga. Kolaborasi sama PT AGM Antang Gunung Meratus. AGM Ar-Rahman Greatest Moment. Ada juga. Ada. Oh iya Antum iya partisipasi? AGM. Astagfirullah. Astagfirullah. Kada ingat. AGM itu itu PT tambang. Oh iya, Kerjasama sana pembina desa Margasari sama Candi Laras di wilayah Jogja. Kada di rantau. Di rantau. Antum yang membina sendiri. Jadi dibantu sama mereka juga sama tim ulun. Karena rantau juga pusat pertambangan ya. Iya. Jadi pusat ya pertambangan. bisa Karena itu yang terdampak juga yang anyamannya itu. Oh. Masyarakat yang menganyam di sana terdampak. Jadi ada program CSR. Iya, program CSR. Program CSR supaya dalam supaya masyarakat ini diam. Iya. Nah, begitulah. Jadi kami bantu mereka untuk pemasaran dan lain sebagainya. Iya, oke lah itu di bidang usaha. Dan Anda dengar-dengar juga ini kebetulan ini sekarang lagi merintis untuk beasiswa beasiswa kepemimpinan. Iya, beasiswa kepemimpinan. Nah, itu apa tuh? Itu beasiswa kepemimpinan tuh kebanyakan biasanya presiden BEM atau orang berpengaruh mahasiswa tuh biasanya masuk di selebgram, banyak juga di beasiswa kepemimpinan ini. Pelatihan kepemimpinan mau masuk ke situ. Mau masuk tapi ini masih seleksi berkas, alhamdulillah keterima dari 40 peserta yang di UMY. Dari UMY itu yang daftar sekitar 40, yang keterima cuma 17, alhamdulillah keterima. Setelah ini lanjut lagi. Jadi sudah punya usaha sendiri lah, duit banyak, mencari beasiswa pulang lah. Doakan saja yang terbaik. Laka sugih nih. Amin. Makanya tahun depan sebenarnya siapa aja nih yang mendanai acara reuni lo? Aduh. Ulun misi MC apa tadi? 2M-nya kan 2M. Makasih Mas ya. Iya, 2M aja. 2M. Oke lah. Nah, ternyata tadi itu selain antum di public speaking, kemudian juga di usaha, sekarang sibuknya juga mencari untuk program beasiswa tadi. Program beasiswa tadi. Dan sekarang memang lagi libur. Nanti rencana balik lagi ke sana tanggal 5 April rencana. April 2026. Saya nggak tahu ini kapan uploadnya. Bisa jadi 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Bisa jadi 3 bulan lagi. Bisa jadi 3 tahun lagi. Sesuai editornya kapan bisanya. Saya editor lah. Baik, itu aja mungkin yang kita bahas nih, sebenarnya tidak terlalu banyak. Mungkin terakhir nih, dari Fadil, boleh pesan dan kesannya, apakah itu selama di Ar-Rahman atau pesannya aja deh untuk adik-adik yang nanti nonton ini Ar-Rahman channel ini untuk bisa mengikuti jejak antum ini seperti apa gitu. Kalau berarti ini untuk adik-adik di Ar-Rahman lah. Boleh, untuk adik-adik boleh, untuk MC juga boleh. Host, apa sih sebutannya sih? Host ya? Host. Kalau mungkin tetap semangat, taat sama orang tua, taat sama guru, karena saat waktu di pondok kita mungkin belum tahu dapat apa nih, kita dapat impactnya buat diri kita nih apa. Oh, gak ada impactnya nih, taat sama guru gak ada impactnya dan lain sebagainya, disuruh ini itu kan. Nah, ternyata waktu kita sudah lulus baru kita ada merasakan impact. Oh, ternyata kita belajar dari sini, dari sini. Dan kada itu bisa sekitar 5 sampai 10 tahun lagi baru ada rasanya. Kalau antum 2 tahun lah. 2 tahun sudah sadar ya. Iya, alhamdulillah cepat sadarnya lah. Alhamdulillah. Iya. Baik, jadi itu aja podcast kita hari ini, tapi sebelumnya kami ada bingkisan, kenang-kenangan. Boleh ambil kan? Ar-Rahman channel. Ar-Rahman channel. Nah, semoga diterima, tidak seberapa ya, tapi semoga bermanfaat. Bingkisan hari raya. Karena kita bentar lagi hari raya ini. Ingat, ini rekamnya itu di bulan puasa, jadi kami nggak ada airnya. Ini cuma properti. Yang penting ada logonya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak buat Fadil yang sudah berkesempatan ke sini jauh-jauh hari, alhamdulillah. Dari hari kemarin ya. Iya, kemarin nginap nih di mana?
Di rumah teman. Rumah teman, dan hari ini padahal awalnya mau balik tapi ditahan oleh anak. Jangan balik dulu, kita rekaman podcast dulu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bersekolah.